Ya, pemirsa terkait video yang viral ini yakni penusukan terhadap teman sekelasnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bapak. Apa kabar, Pak? Baik, Baik, Bapak. Polisi sudah mengamankan pelaku penusukan dengan pelaku dan korban sesama siswa. Bagaimana hasil pemeriksaan polisi kepada pelaku? Apa alasan pelaku? Karena kerap mendapatkan perundungan dari korban. ya. Pertama-tama kami mengucapkan turut berempati ya terhadap korban ya, atas kejadian tersebut karena sempat terluka ya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kejadian ini terjadi sekitar hari Senin ya tanggal 31 Juli kemarin jam 07.18 ketika mulai masuk sekolah di SMA 7 yang berada di Jalan Dharma Praja, eh, Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur. Ya. Korbannya yaitu MR, ya, satu sekolah, tapi lain kelas dengan tersangkanya yaitu AR. Menurut keterangan dari AR, ya, bahwa mengapa dia melakukan kejahatan tersebut, dia selama ini merasa dibully ataupun dirundung oleh temannya tersebut. Kemudian terakhir hari Jumat kemarin, ya, dirundung, dibully, menurut pengakuan dia. Kemudian dia masuk hari Senin ke kamar ayahnya membawa sajam, ya, sejenis parang, ditaruh di tasnya, kemudian berangkat ke sekolah, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kelas yang ada korbannya di belakang. Ya. Kena luka 4 tusukan di dalam visum, ya, di bagian kanan. Kemudian tersangka melarikan diri, ditangkap oleh anggota lantas yang mengatur lalu lintas di situ. Kemudian ada juga anggota reskrim yang datang ke TKP. Kemudian dibawalah tersangka ini ke Polresta Banjarmasin. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan proses lidik, kemudian lanjut kembali naik ke proses penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka. Namun kami mengacu pada undang-undang yang berlaku karena semuanya masih ABH, ya, masih di bawah umur, ya. Jadi anak yang berurusan dengan hukum seperti itu. Kita kerapkan ya di situ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 seperti itu. Baik, Bapak, kami konfirmasi berarti menggunakan parang ya, Pak, bukan pisau pada saat penusukan tersebut. Ya, ya kalau bisa dibilang pisau bisa dibilang parang ya, nah, karena hampir mirip. Panjangnya juga hampir mirip juga. Kalau pisau kan nggak panjang sekali. Kalau di Jawa kecil, kamu di sini panjang seperti itu. Baik, untuk penusukan tersebut apakah sudah direncanakan begitu, Pak? Iya, kalau yang kami tanyakan dari hari Jumat dia sudah merasa dibully, ya. Dia tiba-tiba punya niat, kemudian hari Senin sebelum berangkat sekolah dia mampir ke kamar ayahnya mengambil parang tersebut, seperti itu. Dibawa dalam tas. Gitu. Kemudian bagaimana kondisi korban saat ini, Bapak? Apakah polisi juga sudah meminta keterangan dari korban? Kalau kondisi korban sampai saat ini belum bisa diminta keterangan. Kami menghormati korban, ya. Dia masih butuh perawatan, sehingga kami tidak ingin memaksakan melakukan pemeriksaan. Karena dari alat-alat bukti yang ada, CCTV, kemudian saksi-saksi yang lain, sudah cukup untuk kasus ini memenuhi unsur seperti itu. Kemudian apakah pelaku ARR menyebutkan siapa saja yang kerap melakukan perundungan? Adakah selain korban, Pak? Pelaku ini kita tanyakan apakah ada yang lain yang juga sama melakukan perundungan terhadap dirinya, ya. Dia mengaku hanya orang yang dia lakukan tindakan pidana seperti itu, yang yang dia ingat seperti itu. Namun sering dilakukan oleh korban. Seperti itu. Dia bilang seperti Baik. itu ya, menurut keterangannya dari tersangka, ya, keterangan dari tersangka. Kalau boleh diketahui, Bapak, perundungan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku? Yang didapatkan kepada pelaku, Pak? Ya mungkin kenakalan remaja ya seperti mengolok-olok ayahnya,
kemudian memfoto hal yang tidak benar seperti itu. Jadi simpan dalam mungkin memorinya seperti itu, dia benci dengan orang itu seperti itu ya. Baik, Mungkin karena dendam. baik. Baik Bapak, ini karena masih di bawah umur, kemudian seperti apa penanganan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banjarmasin? Ya, kita harus mengacu pada aturan undang-undang yang berlaku ya. Karena ini masih anak di bawah umur semua. Kita terapkan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Ya, di sini kita terapkan Pasal 80 ayat 2 ya, yang ancamannya 5 tahun. Untuk itu wajib dilakukan diversi ya, diversi kepada mereka yang berperkara. Ya, kita juga melibatkan instansi lain, yaitu UPTD dari PPA dari kota, ya, kemudian juga Bapas, kemudian juga dari keluarga juga, ya, untuk dilakukan diversi seperti itu. Terakhir Bapak, adakah himbauan untuk pihak sekolah agar menghindari adanya siswa yang membawa senjata tajam ke sekolah? Silakan Pak. Ya, sebenarnya kita harus membangkitkan sistem polisi bagi mereka sendiri di sekolahnya, ya. Jadi karena mereka polisi bagi dirinya sendiri. Itu di sana kan ada pramuka, ada PKS, bisa kita gunakan. Ada satpam juga, sekali-kali guru yang membina mereka, ya, mengajarkan. Kita bisa melatih mereka juga, ya. Juga bisa melatih. Selama ini kita latihkan hanya kebanyakan lalu lintas, ya, hal-hal yang baik. Namun dengan berkacanya kejadian seperti ini, kita tambahkan lagi membawa senjata tajam, ya, hal yang dilarang, obat-obatan lain-lainnya, ya, itu sangat tidak dibolehkan, ya, dibawa ke sekolah atau lagi digunakan oleh mereka seperti itu. Namun yang tidak kalah pentingnya yaitu peran dari orang tua. Orang tua murid itu, orang tua di rumah itu sangat berarti. Jika ada anak yang diam atau ada anak yang aneh, tanyalah kepada mereka, mengapa? Mengapa diam saja? Berbicaralah kepada anak-anak. Nah, setiap hari bertemu berbicara. Mungkin dari situ bisa kita tahu apakah anak ini ada masalah atau tidak, seperti itu. Pendekatan dari orang tua kepada anak ya Pak, siswa kepada siswa untuk menjauhi agar tidak ada tindakan perundungan Pak. Ya, ini peran dari guru-guru ya. Kalau di sekolah peran dari guru-guru semua, ada guru BP di situ ya. Mungkin juga ada yang lain, dewan sekolah juga ada perkumpulannya. Bagus diadakan sosialisasi ya, sosialisasi ya. Nanti kami juga koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Kami sudah bicara dengan Pak Wali Kota untuk kita membuat MOU dengan Dinas Pendidikan. Mari kita mengadakan sosialisasi hal-hal seperti yang sekarang, yang zaman sekarang seperti itu ya. Bawa sajam segala macam, dan jangan sampai terjadi di kota ini hal seperti itu lagi. Karena kota Banjarmasin ini kota ramah anak ya, sudah penghargaan. Seperti itu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo atas waktunya dan juga informasinya yang telah berbagi bersama pemirsa Polri TV. Selamat bertugas kembali Bapak. Selamat bertugas. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.